Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gangguan kesehatan mental generasi Z atau Gen Z dia meningkat hingga 200%. Seperti dilansir dari situs Kementerian Kesehatan, sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Adapun gangguan kesehatan mental yang paling banyak ditemui pada Gen Z saat ini adalah gangguan kecemasan, depresi, dan juga bunuh diri. Selain itu, mental dan juga tingkat stres menjadi salah satu penyebab utama, dan kurangnya kapasitas mental membuat Gen Z ini rentan terhadap gangguan kesehatan jiwa. Adapun gangguan kesehatan mental juga terdapat dari teknologi informasi. Meski tak selamanya buruk, perkembangan teknologi saat ini juga turut menyumbang dampak negatif seperti cyberbullying, media sosial, game, serta judi online juga rentan mengganggu kesehatan jiwa Gen Z. Keberadaan media sosial ini menjadi salah satu penyebab Gen Z membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, yang hasilnya generasi Gen Z ini saat ini mengalami penurunan kepercayaan diri hingga mental yang terganggu. Pemirsa, gangguan kesehatan mental generasi Z atau Gen Z ini meningkat hingga 200%. Tercatat sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas ini mengalami gangguan kesehatan mental. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Dr. Irmansyah selaku dokter spesialis kejiwaan. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, Ya dokter, tadi kan sudah sempat disebutkan juga bahwa kalau kita lihat data yang dilansir begitu dari situs Kementerian Kesehatan, ada 6,1% tepatnya nih Gen Z yang kemudian mengalami kesehatan mental. Bagaimana Anda melihatnya? Apa sebenarnya faktor pemicu utama yang membuat Gen Z ini mengalami kesehatan mental? Ya, tadi sudah disebutkan beberapa penyebab yang saya rasa itu cukup bisa diterima ya selain medsos, tetapi ada tambahan lain adalah mereka rata-rata saat ini berada pada eh, mahasiswa dan juga mungkin pada early karir ya, pada karir awal dalam pekerjaan. Jadi hal itu yang membuat tekanan yang berbeda, karena cara komunikasi berbeda, cara belajar berbeda, kemudian juga tuntutan pekerjaan mungkin berbeda. Selain itu, memang kita lihat tadi disebutkan sosial media ya, tetapi sosial media itu memperbanyak orang untuk berkomunikasi, tetapi juga sekaligus membuat orang terisolasi. Itu mungkin juga penyebab, dan keterisolasian itu tentu membawa dampak yang tidak baik. Kita sering dengar loneliness ya, kesepian, keterisolasian itu akan memicu berbagai permasalahan kecemasan atau berbagai kesalahan mental lain. Itu tambahan-tambahan penyebab. Oke, tapi dari beberapa banyak kasus yang sudah Anda tangani, mungkin bisa sedikit diceritakan terkait gangguan kesehatan yang dialami remaja saat ini itu seperti apa contohnya, dok? Ya, tadi ya bullying, penyesuaian, tekanan akademik, kemudian juga eh, bagi mereka ini situasi yang tanggung ya, karena mereka mulai tahu kesadaran mental, tetapi masyarakat masih menganggap, secara umum masih menganggap kesehatan mental sebagai sesuatu yang tabu, yang stigmatized, yang membuat mereka jadi eh, bingung atau tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan, dan akhirnya banyak yang mencari jalan keluar sendiri dengan berbagai bentuk self healing ya, self treatment misalnya dengan alkohol, drug, dan juga sebagian tentu kita sering dengar yang self harm atau hal-hal lain yang itu akibat dari jalan itu yang mereka hadapi.
Mhm. Tadi juga menarik yang sempat dokter singgung terkait dengan bagaimana peran sosial media ini sangat tentunya berpengaruh tinggi begitu ya terhadap kesehatan mental. Lantas dengan perkembangan teknologi saat ini yang kita hadapi, seperti apa sih signifikannya dampak sosial media yang kita konsumsi setiap harinya terhadap keseharian para remaja ini? Ya, ini kesalahan masyarakat secara umum ya, tentunya bukan kesalahan, tapi situasi saat ini yang mempersempit atau ruang media sosial, maksud saya ruang sosialisasi semakin sempit ya, pekerjaan tinggi, kemudian juga ruang-ruang publik sosial itu juga makin sedikit, interaksi dalam kegiatan aktivitas fisik juga semakin sempit ya. Sementara ruang media sosial begitu lebar, terbuka, dan itu yang membuat orang tertarik dan makin menyibukkan diri atau melarutkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan tentu itu bukan sesuatu yang buruk kalau memang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk hal-hal positif. Tetapi lebih banyak kalau itu digunakan untuk sosialisasi, itu lebih banyak sosialisasi semu. Jadi artinya tuntutan di media sosial kan rata-rata untuk menunjukkan hal-hal positif ya, dia memposting pergi jalan-jalan, memposting baju baru, memposting hal-hal yang bagus-bagus, sementara pada situasi sehari-hari tidak seperti itu. Jadi ini ada suatu gap yang luar biasa antara kehidupan di dalam media sosial dengan kehidupan real yang dialami sehari-hari, dan itu tidak itu bisa mengarah pada keluarga. Oke, jadi ada perbedaan antara dunia real atau yang kenyataannya seperti apa dan juga dunia di sosial media itu berbeda begitu. Tadi dokter juga sempat sebutkan bahwa dengan adanya peran sosial media ini justru jadi mengisolasikan begitu ya generasi Z ataupun remaja di Indonesia ini yang kemudian tidak bersosial dengan orang dengan secara umumnya seperti itu. Lantas seperti apa sebenarnya tanda-tanda bahwa anak ini bisa terkena gangguan kesehatan mental? Apakah memang dengan kecemasan atau seperti apa yang mungkin bisa Anda jelaskan, dokter? Kita bisa amati adalah perubahan perilaku, karena masalah mental itu masalah perilaku, masalah pikiran, masalah emosi. Jadi perilaku, pikiran, dan emosi yang berubah, yang tidak seperti biasanya dan cenderung negatif. Misalnya emosi yang negatif itu dia menjadi marah-marah, mengisolasi diri, atau menjadi mudah teriritasi, emosinya tidak stabil. Itu saya rasa hal-hal umum yang bisa kita amati. Tetapi ada juga bisa kita amati dari performance yang sehari-hari malas untuk mengerjakan akademik, atau akademik turun, atau kinerja di tugas-tugas di kantor juga tidak terlalu baik ya, yang menurun lah dari biasanya. Jadi kita amati dari semuanya itu, dari perubahan perilaku, dan terutama memang kita lihat penurunan kinerja dalam berbagai hal. Termasuk juga dalam sosialisasi, biasanya orang yang rajin bersosialisasi, senang bertemukan, tidak berkumpul, menolak untuk diajak jalan-jalan. Kita lihat sebagai tanda-tanda awal yang belum tentu tentunya, tapi itu bisa kita amati sebagai sesuatu yang harus kita waspadai. Oke, mungkin sedikit dokter, kalau misalnya tadi ada gejala-gejala tersebut, perbedaan perilaku dan juga kebiasaan dari anaknya, apa penanganan awal yang bisa orang tua lakukan begitu jika melihat adanya perbedaan tanda-tanda ini? Singkat saja dokter. Komunikasi nomor satu, berusaha untuk memahami ya, dan hindari penghakiman. Penghakiman itu tidak selalu menyalahkan, tapi membandingkan dengan dulu mama begini, dulu orang tua begini, nggak apa-apa. Itu menunjukkan kita tidak mengerti, menunjukkan kita tidak mau mencoba mengerti apa yang terjadi pada anak, malah mencoba anak mengerti apa yang terjadi pada orang tua. Itu yang sering terjadi. Dan komunikasi yang empatik ya, empatik itu artinya kita mau memahami apa yang terjadi dan siap menerima perbedaan pendapat antara apa yang dengan apa yang seharusnya kita harapkan. Itu kunci pertama ya untuk membuat anak menjadi lebih diterima dan mereka menjadi lebih rileks ya. Karena kalau mereka merasa terus-menerus ditolak oleh keluarga, oleh masyarakat, atau tidak dimengerti oleh keluarga dan masyarakat, mereka masih tegang untuk membuat
Baik. bingung dan tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Baik, tidak dijudge, harus ada komunikasi yang terbuka, itu yang penting, peran dari orang tua begitu agar adanya terciptanya komunikasi yang lancar begitu ya antara orang tua dan anak jika ada perubahan-perubahan kebiasaan yang agak negatif begitu dari anaknya. Terima kasih banyak informasinya Dr. Irmansyah selaku dokter spesialis kejiwaan atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini, dan salam sehat selalu dokter. Ya, pemirsa, masa remaja ini merupakan masa yang unik dan juga formatif, di mana mereka mengalami perubahan fisik, emosional, dan juga sosial. Paparan terhadap kemiskinan, pelecehan, ataupun kekerasan, ini juga dapat membuat remaja rentan terhadap masalah kesehatan mental. Untuk mengenal gangguan kesehatan mental, kita akan lihat bagaimana penjelasannya di belakang saya ini. Ya, apa itu sebenarnya kesehatan mental? Di sini kami akan coba mengutip riset dari tim Universe. Kesehatan mental atau gangguan mental ini dipengaruhi oleh peristiwa yang kemudian meninggalkan dampak yang besar kepada kepribadian seseorang. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana kesehatan mental yang baik atau yang normal seperti apa? Bagaimana kesehatan mental yang baik? Ini adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tentram dan juga tenang sehingga memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari begitu dan juga menghargai orang lain di sekitar. Kemudian kita lihat informasi berikutnya. Nah, ini dia. Gejala kesehatan mental yang mungkin bisa Anda perhatikan, begitu ada beberapa gejala di sini. Pertama adalah kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Kemudian yang kedua ada kekhawatiran ataupun perasaan bersalah yang selalu menghantui. Kemudian yang ketiga ada menarik diri dari lingkungan dan juga kegiatan sehari-hari, begitu. Dan yang keempat ini adalah mengalami perubahan suasana hati secara drastis atau perubahan yang dialami di diri kita sendiri. Kemudian yang kelima ada merasa sedih, tidak berdaya, dan putus asa. Kita lihat berikutnya informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyebab. Apa kemudian yang menjadi penyebab gangguan kesehatan mental? Ada beberapa faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab gangguan kesehatan mental. Pertama adalah faktor genetik, kemudian ada pengaruh lingkungan yang juga menaruh peran penting begitu dalam gangguan kesehatan mental. Kemudian ada yang ketiga memiliki kelainan senyaya, kimia otak begitu ya. Dan juga yang keempat ada mengalami kehilangan ataupun kematian orang terdekat yang tentunya juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Yang kelima kita lihat di sini ada trauma yang signifikan dan yang keenam adalah cedera kepala. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Yang terakhir adalah tips menjaga kesehatan mental. Ada beberapa tips yang dapat kami sampaikan untuk tetap menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah terus berusaha untuk selalu berpikir positif dalam segala situasi dan juga kondisi. Kemudian yang kedua yang juga bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah hargai diri sendiri dengan cara tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, syukuri segala hal yang kemudian dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Dan yang keempat ini yang juga mungkin bisa dilakukan Anda di rumah adalah gaya hidup yang baik dan juga seimbang seperti makan sehat, kemudian olahraga rutin dan juga tidur yang cukup. Kemudian yang terakhir, ada tips menjaga kesehatan mental. Yang nomor 5 adalah terapkan meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar dan juga emosi yang kemudian dirasakan serta menerimanya secara terbuka atau mindfulness.